Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita selesai sholat isya berjamaah ya, alhamdulillah. Setelah selesai sholat isya berjamaah, kita dzikir nafas. Nah, dzikir nafas tadi 30 menit. Ya, untuk yang ikut dzikir nafas, untuk Gus Jaki, Gus, silahkan diurai ya. Ada sensasi-sensasi apa saja ya yang kamu temukan di alam bawah sadar. Untuk Gus Jaki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di alam bawah sadar tadi, ketika les masuk, saya melihat di sebuah bukit itu ada ya matahari sedang terbenam. Di sebuah bukit ada matahari yang sedang terbenam. Coba semua bayangkan betapa indahnya. Indah Terus, terus setelah itu saya mencoba mendekati bukit itu. Iya, kamu dekati. Tiba-tiba sebelum saya sampai ke tempat tujuan itu, saya seperti diseret ke sebuah jurang ya, jurang sana ada jurang. Iya, ada yang menarik gitu ya. Di situ saya bertemu dengan seorang pertapa yang berada di bawah pohon besar. Iya kan, cahaya kan gitu sifatnya. Jadi ketika kamu berjalan mau ke sana ya, tadi yang bukit yang ada matahari terbenam itu, terus kamu ditarik sama energi itu namanya ya. Sama energi, terus ditarik ke bawah, ke jurang berarti. Terus Gus? Karena dia sedang khusyuk bertapa, saya kan khawatir mengganggu ya. Iya. Namun dianya keburu membuka dialog, pembicaraan, dan membuka matanya. Iya. Dia mengenalkan dirinya Senopati Angkawijaya. Nama beliau Senopati Angkawijaya. Senopati Angkawijaya. Terus sekitar umuran berapa, Gus? Sekitar umur 60-an. 60-an, oke. Pakai pakaiannya gimana? Pakaiannya putih. Pakaiannya putih. Tapi di situ belum sempat saya berdialog, tiba-tiba saya ditarik lagi ke atas. Iya. Dengan yang tadi belum sempat berdialog. Itu berarti lu sudah menjadi idola di sana. Idola energi positif. Iya, energi leluhur tuh gitu. Terus lanjut. Di atas tuh saya ketemu dengan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin, salam beliau. Ditarik sama Dewi Kuan Yin. Membuka dialog, membaca pembicaraan saya dengan beliau. Iya. Mengucapkan salam. Dia langsung berbicara. Kata Dewi Kuan Yin itu, semua kebajikan itu, semua agama mengajarkan kebajikan. Semua agama mengajarkan kebajikan. Lanjut. Dan semuanya berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik dalam kebajikan itu. Dan semuanya berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik dalam kebajikan. Dalam kebajikan itu. Oke. Namun kebajikan yang sampai kepada penciptanya, kebajikan yang tanpa menyentuh dirinya sendiri. Adalah kebajikan yang tanpa menyentuh dirinya sendiri. Sekalipun dia adalah pelaku kebajikan itu sendiri. Sekalipun dia adalah pelaku kebajikan itu sendiri. Hakikatnya kebajikan itu adalah dirinya sendiri. Karena hakikatnya kebajikan itu adalah dirinya sendiri. Terus gimana maksudnya? Ya, hubung gitu kalimat. Gimana maksudnya kalimat nih, berbelit gitu ya? Berbelit. Segitu jelasnya berbelit, gimana lagi?
Sama, Gus. Saya juga bingung kemana kalimatnya. Mana kalimat darinya. Terus setelah itu saya ditarik lagi ke sini ke majelis ini. Iya. Ya banyak yang hadir di sini. Banyak yang hadir di Orang-orang sini. terdahulu. Oh, yang hadir orang-orang terdahulu. Saya melihat ular yang besar ini melindungi orang yang sedang meditasi, ular kobra besar Kobra yang tapi. ya melindungi aja. Iya, dilindungi di lingkar gitu ya. dilingkar. Di lingkar, oke. Terus sampai selesai gitu. Sampai selesai. Berarti sampai selesai kamu masuk di sini. Ya, oke. Iya. Kalimat tadi memang iya ya kalimat tuh gitu. Gini kalimatnya tuh, semua agama ya pasti mengajarkan kebajikan. Ya. Semua agama pasti mengajarkan kebajikan. Klik. Diurai aja dulu. Jadi agama tuh jalan, ad-din itu jalan. Jadi agama itu jalan-jalan sebenarnya, jalan-jalan yang semua jalan itu menuju kebajikan. Ya. Klik satu ya. Terus Mereka berlomba-lomba. iya, Mereka berlomba-lomba dalam hal kebajikan. mereka berlomba-lomba Dalam kebajikan. dalam kebajikan. Nah, setiap agama, Gus ya, Islam, ya, Islam, identitas Islam itu berserah diri, ya. Jalannya itu menempuh dengan kebajikan, ya. Nasrani dari kata Nasoro, penolong, ya Gus ya. Jalannya itu untuk menuju kebajikan dengan cara banyak menolong orang lain, ya. Dah itu aja dulu. Umpama semua jalan itu mengarah ke sana sebenarnya mah. Jadi semua agama itu ya diciptakannya agama itu untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Agama ya, agama itu bukan pilihan kita. Agama itu lahir dari ibu bapak kita yang beragama A dan turun ke anak otomatis. Iya. Otomatis turun ke anak itu beragama A. Umpama si A keluar dari ibu bapak dari Kristen yang patuh. Ibunya Kristen yang patuh, bapaknya juga Kristen yang patuh, turun anaknya Kristen nggak? Kristen. Nah itu, jadi hanya jalan saja menuju kebajikan. Gitu. Udah, setelah itu Adapun kebajikan yang sampai kepada penciptanya adalah kebajikan yang tanpa menyentuh dirinya sendiri. tuh, adapun kebajikan yang sampai kepada Allah atau kepada Tuhan atau kepada siapapun itu adalah kebajikan yang tanpa menyentuh dirinya sendiri. Kemana kalimat itu? Tak, yang tanpa menyentuh dirinya sendiri tuh Gus, maksudnya kebaikan apapun yang dia lakukan ya, dia tidak pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari dirinya. Maksudnya itu, ketika kebaikan apapun yang kamu lakukan dan kamu masih mengklaim kebaikan itu datang dari diri kamu, yaitu tidak disebut satu kebaikan. Karena apa? Sudah menyentuh diri. Artinya yang merasa berbuat baik itu dirinya sendiri, bukan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Lanjut. Karena hakikatnya kebaikan itu adalah dirinya sendiri. Tuh, karena hakikatnya kebaikan itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini. Yuk, kita lihat dari kalimat itu. Karena hakikatnya kebaikan itu adalah dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri. Nih, awas ingat-ingat. Diri. Ya. Di dirinya, pencipta diri ya. Ketika dirinya sendiri, ketika diri itu di dalamnya sudah ada pencipta diri, baru namanya sampai kepada Tuhan, sampai kepada pencipta. Di situ man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya maka dia orang yang mengenal Tuhannya. Nah, simbolnya di situ, di diri secara jasad, pencipta diri secara ruh. Jadi ketika di kajian Buya ya, amal apapun yang kamu lakukan selagi majikanmu Allah sampai tempat, ngising pun jadi
Ibadah. Makan pun jadi Ibadah. minum pun jadi Ibadah. semua akan menjadi ibadah ketika kita sadar bahwa dalam diri kita itu ada sang pencipta diri. Diri dan pencipta diri, dirinya sendiri gitu. Bersama kemanapun, bikin kenangan indah dalam kehidupan ini. Ya, masuk dulu. Jangan pernah ya kita menitipkan kejahatan kita ke hati siapapun. Karena apa? Nama kita akan dikenang. Sekali kamu menyakiti orang lain, seumur hidup orang itu akan mengenangnya. Riba itu kita tidak bisa berperilaku adil. Disebut riba itu karena kita selalu menitipkan apa? Kejahatan-kejahatan hati di setiap hati. Gitu. Terus itu kalimatnya, amalmu apapun ya akan sampai kepada Allah ketika kamu ya tidak merasa bahwa kamu yang beramal. Paham maksudnya? Oke. Paham Gus? Oke, jadi udah diri itu, di dalam diri itu ada sang pencipta diri. Gitu aja. Jadi ibaratnya gini, kalau dirasionalkan ya, secara rasional. Nah, kain kita ini, katun, dibuatnya dari kapas. Kapas dipintal jadi benang, benang dipintal jadi. Nah, ketika kita menyebut ini umpamanya baju, ya sudah kita nggak usah mengikutkan di dalamnya ada kapas. Iya kan? Karena baju ini sendiri ya kapas itu. Ngopi, ya kita nggak harus menyebutkan ada gula di dalamnya. Kalau manis ya pasti di dalamnya ada gulanya. Kalau pahit berarti kopinya aja. Ya sudah, ketika ngomong ngopi otomatis di dalamnya ada. Udah gitu maksudnya mah. Dah. Yang kedua untuk setelah Gus Jaki, Samsu udah di ini Tasu? Ya. Kang Samsu silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir napas tadi saya ketemu sosok seorang semacam raja guru, pakai mahkota. Iya, raja. Pakai mahkota, pakai jubah nih di belakang jubahnya tuh. Harusnya mahkota tuh semakin besar mahkotanya, ya orang tadi pikirnya semakin brilian. Oh, iya. Oke. Nah, terus pakai jubah, megang tongkat ya kisaran segini lah, 30 sentian, besarnya segede gini, pegang tongkat. Nah, sambil duduknya tuh kayak semacam singgasana guru, tapi belakangnya awan, belakangnya awan, kayak semacam di atas lah. Dia memberi nasihat guru, nasihatnya tuh gini, masih berharga. Enggak, beliaunya itu mengenalkan dirinya enggak? Oh iya, beliau mengenalkan diri. Iya. Dia mengaku Raja Prabu Brawijaya. Oh, kata beliaunya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya. Iya. Dia memberikan satu nasihat yang bagi saya luar biasa. Nasihatnya tuh, lebih berharga kulit musang di tempat sampah daripada anak cucuku yang tidak menghargai leluhurnya. Cuman kalimatnya belum ini saya belum bisa. Itu juga kalau diurai itu dalam banget itu. Lebih berharga kulit musang di tempat sampah ya daripada anak cucuku yang tidak menghargai leluhurnya. Anak cucuku yang tidak menghargai leluhurnya. Malah itu kalimat sok terapi itu. Oke, terus lanjut. Nah, udah gitu menghilang. Ada ini guru, semacam terowongan, cuman di depannya itu cahaya gede. Nah, saya masuk ke dalam cahaya itu, melebur di cahaya itu. Setelah melebur, cahayanya hilang. Malah yang timbul angka guru. Ya, angka 7. Ada 4 huruf guru. Bukan triple, berarti 4 mah ya. Ya, 4 huruf. Triple 7. Nah, udah gitu kebetan sih guru. 7 4 huruf. 7 4 huruf. 7 4 huruf.
Nah, pas terakhir Itu tuh sebenarnya ya di 7 4 huruf itu ya, itu ada simbol. Cuman tadi perjalanan kamu pertama itu ketika kamu masuk cahaya ke cahaya ya, masuk pertamanya tadi kan ke cahaya dulu. Setelah ke cahaya itu baru keluar angka 777 empat kali kan. Nah, di situ ada nasihat bahwa ya, di situ ada nasihat bahwa ya, kita itu makhluk cahaya ya ya. Kita itu makhluk cahaya dan harus masuk ke wilayah cahaya. Sudah? Iya. Setelah makhluk ke cahaya itu karena angka 7-nya 4 ya. Ya kita yang umum aja dulu. Ketika yang 4 ada yang 4 penjuru ya, ada 4 penjuru. Terus yang 4 itu ada yang bumi, angin, api, tanah, angin, api, dan air. air dan api. Ya apa-apa coba? Tanah, air, tanah, air, udara, api. udara, api. Nah, di 4 ini semua ya itu ada 7 lapis. Berarti itu. Artinya 7 lapis. Nah, kita yang biasa kita kenal 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Iya, iya. Nah, berarti di sini juga itu ada simbol juga bahwa ya ilmu di dalam air itu aja ada 7 lapis. Di udara juga ada 7 lapis. Di bumi juga ada 7 lapis. Di api juga ada 7 lapis. ya. Angin sejuk nggak? Sejuk angin ya, sejuk kan? Tapi ketika menjadi badai, ketika Bisa menjadi badai menghancurkan. besar, menjadi bencana nggak? Iya, bisa menghancurkan. Bro. Nah, itu bisa menghancurkan. Tadi air ya, angin ya, udara, Iya. tinggal air. Air. Ya, ketika sedikit sejuk, adem, tenang, ya. Ketika air ini banyak menjadi apa? Bencana juga, Guru. Tsunami. Iya. Menjadi bencana juga. Nah, maksudnya di sini nih ya, di antaranya itu ada lapisan-lapisan keilmuan. Dan di penghujungnya nanti dari 7 lapis tadi ini, 4 ini, di penghujungnya tadi Nabi Khidir tadi kelembutan di penghujungnya. Tapi ya langkah-langkahnya sampai ke kalimat yang biasa didengar itu Sidratul Muntaha ya, sampai puncak kesadaran. Gitu. Puncak kesadaran di puncak kesadaran ya. Nah, yang lebih tinggi lagi dari puncak kesadaran itu adalah alam bawah sadar. Gitu. Iya. Nah, ilmu-ilmu tuh maksudnya tadi tuh kalimatnya ya bercahaya sajalah dulu kamu. Setelah kamu bercahaya pelajari ya ilmu air yang menyejukkan ya, ilmu udara ya yang juga sama menyejukkan juga gitu kan, ilmu tanah yang menumbuhkan. Kita itu tanam satu benih, dia muncul ya, terus banyak berbuah dan bermanfaat. Nah, di situ ilmu. Jadi untuk kamu mendapatkan cahaya ya kamu belajar dari situ, belajar dari air, dari api dan dari tanah dan udara. Gitu maksudnya mah. Iya. Dah? Nah, udah gitu ini Guru. Ketemu Saiful Karim. Guru Saiful Karim, Guru. Ketemu sama ayah Guru Saiful Karim. Iya, kebetulan ayah Guru Saiful Karim dengan Buya Sakur itu satu frekuensi ya. Iya. Artinya ketauhidan, murni ketauhidan. Oke, lanjut. Ya, dia memberi nasihat. Cobalah kamu berterima kasih kepada kakimu, kepada tanganmu, dan kepada seluruh anggota tubuhmu. Iya, cobalah kamu berterima kasih kepada kakimu, kepada tanganmu, dan kepada semua anggota tubuh kamu. Ya. Keren banget, oke. Begitu saya merasakan setelah dia ngomong gitu, seluruh tubuh saya ngerasa
sejuk, tapi bukan dingin guru, sejuk, adem tuh tubuh ini. Iya. Gak ngerasain apa-apa, cuman ya adem gitu. Sejuk Iya, gitu ya. sejuk badan guru. Udah sampai situ guru. Tadi kalimat ayah guru Saiful Karim, cobalah Berterima kasih berterima kasih kepada kakimu, kepada kakimu, kepada tanganmu, kepada tanganmu, dan kepada seluruh anggota tubuhmu. dan seluruh anggota tubuhmu. Oke. Kita urai satu saja dulu. Ya. Ya. Dan nanti satu juga ketika dimekarkan akan masuk kepada keseluruhan. Setelah kita dikir nafas di sini, ya kan, 30 menit. Kaki kenceng nggak? Pegal guru. Pegel. Bahkan ada yang kesemutan. Iya. Oke. Nah, coba pakai kalimat ayah guru Saiful Karim, Gus Jaki. Caranya gimana? Cara makainya, ya. Ketika kita selesai dikir nafas, kita selonjoran, ya. Kaki kita dua tuh selonjoran. Hah? Kamu pegang kaki kamu dan ajak dialog kaki kamu itu. Wahai kakiku yang sangat indah, aku ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menemani aku. Kalau umur kamu 50 ya 50, umur kamu 30 ya 30, selama 30 tahun engkau menemani aku. Terima kasih kakiku yang sangat indah, kakiku yang sangat baik. Masuk ya Bun, irama hati kamu masuk kepada rasa terima kasih kamu kepada kaki kamu. Ketika umpama nih kita dialog, kaki tuh ngomong ke kamu, saya tuh ketika saya ngasih ke kamu itu yang menurut orang-orang disebut rematik, ya, itu sebenarnya penyakit itu bukan datang dari saya. Kata kaki tuh Gus, ya, ini penyakit bukan datang dari saya. Penyakit ini saya datang menjadi penyakit rematik untuk menegur Tuhan, paham nggak? Untuk menegur kamu. Coba kamu ingat-ingat apa kesalahan kamu. Kaki, kalau kamu langkahkan untuk mencari uang seperti apa cepatnya. Iya. Tapi ketika diajak ya mendekati orang soleh yang benar orang soleh itu hatinya tenang, hatinya damai, kesabarannya luas, ya. Kenapa enggan untuk mendekati? Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Bukan kakinya yang kena rematik, bukan dia, hanya ngomong ke tuannya, coba tolong saya nih, ya, tolong saya bawa berjalan menuju rel cahaya ilahi, menuju cahaya Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal Tuhanmu dan Tuhanku sama, kata kaki. Paham nggak? Paham. Nah, artinya kita elus-elus pakai minyak, kita manja-manja. Wahai kakiku, maafkan aku. Gitu bisa ente sih. Harese teuing. Minta maaf ke kaki kamu 7 kali saja kamu minta maaf. Suara kaki kamu dengar, itu akan sembuh dengan sendirinya. Sok. Catatan. Datang ungkapan minta maaf kamu itu datang ya dari ketulusan hati kamu. Coba kalau nggak percaya, dia negur ketuanya. Dah, begitu juga nanti jantung, ya. Semua yang ada di anggota tubuh itu ketika ya dia umpamanya sakit, dia ingin tuan.
maksudnya gini, Kang Samsu, ketika udah saya urai tadi kaki itu nanti ya untuk semua. Bukan hanya untuk kaki saja. Ya bukan, ya artinya tangan. Coba kamu dialog sebisanya seperti apa. Dengan mata kamu berdialog bisanya seperti apa. Dengan telinga kamu berdialog seperti apa coba. Dialog sama hidung. Ketika kamu ya ke bau-bau yang menyengat, bau bangkai ya, ketika kamu paham bahwa itu adalah bau, kamu kan lari. Iya. Ya enggak? Tapi ketika kamu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, ketika kamu menitipkan kejahatan ke banyak hati, sadar nggak? Itu bau apa wangi? Nah seperti itulah. Ya makanya nis, ini nih simbolnya Siliwangi saling menebarkan kewangian. Artinya kalau kejahatan orang lain kita dengar jangan kita sampaikan, tapi kalau kebaikan ya kita sampaikan. Kita belajar dari hidung. Kita berdialog dengan hidung, berdialog dengan mata, berdialog dengan telinga, berdialog dengan tangan, berdialog dengan kaki. Paham ke Serema? Paham baik. Gus, Gopin Gus. Gopin. Gopin diurai dari awal sampai akhir. Suaranya segera ada gede. Was mati. Terus? Kenapa? Teman. Priwen operator. Nah udah gitu aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya awal masuk Ya, banyak sampah-sampah, kotoran-kotoran iya. ditumpahkan ke atas kepala. Akhirnya saya menikmati, terus timbullah cahaya yang sangat besar Oke. masuk ke dalam perut, sangat penuh cahayanya. Terus habis itu keluar sedikit-sedikit cahayanya, Iya, malah semakin besar cahaya yang dari atas, iya. masuk lagi ke dalam perut, pelan keluar lagi sedikit-sedikit cahayanya, terus sampai selesai. Ya. Sudah. Oh begitu. Iya. Iya. Ya, untuk kamu sudah lanjutkan untuk belajar benar ya, lanjutkan untuk belajar berbuat baik ya. Supaya apa? Supaya cahaya lebih mendominasi daripada sampah ya. Oke. Mama dulu mah. Itu udah ku habis ku kacang kalau pulang belakang. Tak ya. Coba penega. Tak beli di ces memang. Nah, dah. Ya. Mulai tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya alami di dalam dzikir nafas, Iya. kayak ada ini apa? Semut ya di Iya. sini. Habis itu di ubun-ubun tuh kayak ada yang nempel dari atas tuh, nggak tahu apa, tapi lama nggak hilang, Iya. nggak tahu apa. Habis itu merinding semua Jeng. Iya. Habis merinding di belakang kayak ada yang nusuk pakai jarum. Iya. Habis itu merinding lagi. Udah selesai.
kayak gitu sih. Ya udah, mudah-mudahan dengan izin Allah ketika dari belakang ya terasa seperti ditusuk jarum ya. Ya udah, semoga aja energi ilahi masuk gitu aja. Ya karena kan hati juga kan butuh retak ya untuk cahaya masuk gitu. Kayak seperti biji aja ya, untuk tumbuh itu kan butuh retak. Iya. Gitu. Setelah retak ya baru tumbuh gitu. Oke. Bunda silakan untuk Bunda. Ya, iya. Bun, diurai Bunda dari awal sampai akhir. Ya, tadi pas zikir napas, begitu masuk, Iya. langsung datang sosok harimau putih. Oh, harimau putih. Oke. Nah, di Terus? belakang harimau putih itu ada sosok seorang wanita. Iya. Dia bernama Nyai Subang Larang. Iya, Nyai Eyang Subang Larang. Putri. Nah, Jadi di belakang harimau itu ya, banyak. Yang hadir diantaranya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Terus? Di belakangnya juga Nyimas Endang Gelis. Oh, di belakangnya lagi Ya. Nyimas Endang Gelis. Terus Di itunya juga Nyimas Pakungwati. ada Nyimas Pakungwati. Ya. Oke. Terus di belakangnya juga ada Romo Cakrabuana. Oh, Pangeran Cakrabuana. Semuanya tuh karuhun-karuhun itu Iya, berkumpul leluhur tuh. Iya. Iya. di belakangnya. Di belakang harimau iya, itu. di belakang harimau itu. Itu yang harimau itu yang nuntun mereka itu. Berarti Kayak harimau pengawalnya, berjalannya di depan pengawal, ya. iya, pengawalnya Oke. beliau semua, para leluhur terdahulu. Nah, terus habis itu kayak ada energi gede lagi Iya. masuk ke tubuh saya itu. Terus Suplai nyampe energi lagi. ya, setelah kumpulnya para karuhun itu, terus ada energi yang gede masuk lagi ke Masuk, tubuh. iya. Ya, sampai nggak kuat untuk nahaninya. Ya, habis itu ya udah selesai. Habis energi yang gede masuk dalam tubuh itu, tubuh langsung lemes. Iya, iya. Lemes, habis itu ya udah selesai. Nggak ada dialog, Bun, dengan Nggak ada, leluhur itu? cuma beliau itu datang semua cuma gini. Oh, posisi tangannya. Ya, tapi sambil tersenyum semua. Posisi tangannya seperti ini, Iya. sambil tersenyum. Sambil Ya. ya harimau juga anteng gitu, diem. Dia juga kan berwibawa ya. Iya, Tapi wibawanya teduh juga. Iya. Jadi Bawaannya. kalau kata bahasa Sunda mah Gus, maung tuh manusia unggul. Jadi manusia unggul tuh maung di depan ya. Yang di belakangnya ini manusia-manusia unggul semua. Membawa Artinya para- orang-orang suci gitu. Orang-orang Beliau, yang dulu ya. waktu hidupnya banyak menebarkan kebaikan, memberikan cahaya ke hati-hati yang gersang, memberikan ilmu pengetahuan ke orang-orang yang bodoh. Itu namanya unggul. Unggul itu sebenarnya ukurannya, keunggulan siapapun itu berapa juta orang yang tadinya hatinya gelap menjadi bercahaya. Semakin banyak menobatkan orang lain, ya artinya tadi mengusir gelap menjadi cahaya, ya semakin tinggi, ya itu semakin abadi, semakin bernilai dan namanya akan dikenang sepanjang masa. Jadi ukurannya itu, kebanyakannya itu gitu. Artinya banyaknya, seberapa banyaknya mereka hati-hati yang tertolong. Ya, dari hati-hati yang gundah, gulana, gersang, ya, yang tadinya pemarah, yang tadinya bahil, yang tadinya pemarah menjadi penyabar, yang tadinya bahil menjadi dermawan, ya. Nah, itu ukurannya berapa banyak yang sudah ya artinya gelap dirubah jadi terang gitu aja. Jadi ketika satu lilin yang hidup, ya itu akan mampu memberikan cahaya ke 1000 lilin yang mati. Nah itu tuh berapa ribu lilin yang sudah mereka hidupkan. Ukurannya seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir,
Ibu Rokani. Ibu Rokani. Rokami. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan. wabarakatuh. Oke. Di Cikir napas, Iya. lalu tiba-tiba datang teman yang udah meninggal. Oh, temannya yang sudah Udah meninggal. meninggal. Oh, iya. Teman itu tiba-tiba datang menangis. Mm-mm. Dia melihat kesedihan saya, melihat apa? Ini Ibu Rokami, teman yang sudah meninggal itu sampean masih ingat nggak namanya siapa? Tati. Masih. Masih. Oke. Itu teman Iya. teman waktu kita kecil. Oke. Nah, Ya ini mah ini aja gitu ya. Perilaku beliau waktu hidup seperti apa? baik yang kamu sih. kenal. Baik. Oke. Baik. Oke. Tiba-tiba dia ngomong, "Rok, saya itu melihat kamu sedih terus. Tuh. Melihat kamu merasakan sakit hati terus. Tuh. Ikutlah dengan aku." Iya. Pas dia itu bawa saya. Oke. Bawa saya, pas itu ada apa namanya kuda. Kuda itu putih. Iya. Kuda itu putih. Kudanya warna putih, ya. Pokoknya bagus. Kuda Bagus. itu putih bagus. Akhirnya kuda putih itu saya naik ke kuda. Naik, ya. Dia di depan, saya di belakang. Akhirnya kita pergi. Berarti diantar sama temen itu ya. Sama teman itu, Iya. dibawa sama teman Awas, itu. ada ini tuh ada ini ya buat pengetahuan ya. Itu temannya soleh. Temannya orang soleh. Dulunya pasti orang baik, orangnya dermawan, ya. Lembut, orangnya sok aja penuh cinta kasih. Karena apa? Dari alam sana juga ya, teman-teman kita yang soleh, teman kita yang soleh saja sebenarnya masih bisa menghampiri kita. Oke, lanjut. Pas itu kita naik Iya. ke atas, ke awang-awang naik. Akhirnya dia nunjukin sebuah kayak taman. Oke. Taman itu penuh bunga yang Iya. begitu bagus, begitu indah. Iya. Dia bilang, "Ini tempat yang paling sejuk, Rok, buat kamu. Iya. Kamu jangan menangis lagi, jangan sedih lagi. Ikutlah dengan aku." Pas itu Iya. tiba-tiba itu ada seorang kakek-kakek. Iya. Tiba-tiba datang nggak ketahuan lagi. Oh, kakek-kakek tuh. Langsung datang. Dia ngomong sama temen, Mm-mm. "Ini bukan tempat kamu." Oh iya. Dia itu bilang, Yang kata kakek-kakek "Nah, itu. ini bukan tempat kamu. Betul. Bukan waktunya untuk kamu." Belum. Belum. Iya, belum waktunya untuk buat kamu. Oke. Akhirnya itu kakek-kakek itu ngajak saya pulang. Iya. Kata Tati, "Ya udah, silakan." Dia itu apa capung apa namanya tuh? Kayak kinjeng Iya, tuh, capung. Naik capung. Datangin capung, kakek-kakek itu naiklah capung, Rok. Akhirnya saya naik capung. Saya udah naik, udah pamitan sama teman. Temen ngizinin, kita pergi. Turun si capung itu. Iya. Turun, tiba-tiba turun. Belum lama sosok mertua datang. Mertua kamu yang Mertua sekarang. yang sekarang yang udah meninggal, Oke. almarhum. Iya. Datang, dia tiba-tiba menangis, datang menangis. Dia minta anaknya dimaafkan. Oke. Kesalahannya, Oke. hapuslah rasa dendam Oke. buat anaknya. Tapi saya sekecap pun nggak ngomong sama mertua. Bahasa inteleknya kamunya mbleger. Iya. Mbleger tuh belia blimbu. Iya. Menang bae betatut bae ya. Iya. Oke. Akhirnya satu kecap pun nggak bicara sama mertua. Iya. Dia sampai nangis, dia minta dimaafkan. Iya. Lalu dia pergi tanpa permisi. Oke, Cuma sambil dia menangis. sambil menangis di Iya. jalan. Oke. Pas itu nggak tahu hilang. Pas. Ya. Udah cukup sampai di sini. Enggak, nanti. Kamu tahu nggak ini maksudnya kemana arahnya? Ya, kata. Arahnya kemana? Coba bayangkan ya, leluhur nih, Su. Anaknya yang salah, yang meminta maafkannya, orang tuanya seperti apa coba?
Kamu bisa nangis nggak sih? Paham nggak sih maksudnya? Anaknya sing duwe salah, sing jaluk maapaken Boke. bapak emboke sing jaluk berarti saking anak-anak ki saking wong tua ku bagian lah kagak masih peduli, beli paham kah? Masih emang kah? Paham beli mohonku. Sampai harus diilingakan kena Gusti Allah melalui jabah jero sampai dia bleger bae paham beli mau kah? Eling-elingan ki bapak ngomong ki eling-elingan. Aduh teka maraki siraku barang si pengen ya dia yang ada di dalam hati kamu nih dendam kebencian mengkeling laki sing sengit baik nok udarana mereka sing tenang siapa sing nyaman siapa ketika sudah dilepas plong beli Belum. nah punten aja bleger sing ngawit sakian belajar salat ngobrol karo diri sing ana ning jero belajar bagaimana caranya dialognya terserah tapi maafkan suamimu paham li? Paham. Dah sira nyimpen dendam sira nyimpen kebencian dewek sing pegel sira turu beli lali mangan blenak mimpi kayak diudag-udag kena wong edan karena apa? Menyimpan buangan sing awit bikin los. Kamu jangan tega melihat tadi ibunya yang menangis ke sana memintakan maaf anaknya. Ati milu kah? Lamun sing nangis mboke sira kepriye? Sira tegel kun kepadam mboke sira kunku. Panai sing awit bikin udal-udalan maafkan aja ngomong hatiku terlanjur sakit bertahan di sakit lelah satruk siraku cuci darah siraku ya ini mah maksudnya diurai supaya jelas karena kan akeh wong ora paham ada di tog mulakan makanan sih ya bokatan bebli ya dari sekarang kamu dikiran ya Latif yang kan pertama kamu kesini saya kasih apa? Ya nggak lembutkan hati kamu masuk ke sini pertama terus saya ngomong apa? Kamu dikiranya ya Latif iya kan? Iya. Ngului begunku bukan gua yang ngomong ya buang unek-uneknya nanti habis ini kamu duduk lagi berdialog dengan hati kamu buang las ketika kamu tarik nafas kamu sudah rasakan kesejukan ya Allah aku sudah memaafkan suamiku karena aku sadar kesalahan yang terbanyak itu bukan kesalahan suamiku akan tetapi kesalahanku sendiri ya Allah. Oke, setuju? Oke. Awas ya dari sekarang ya. Nah itu nasihat yang dari ketinggian seperti itu. Oke. Iya. Dah ya cukup untuk pertemuan kali ini segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Ini kalau ini untuk siapa? Untuk Govin. Satu lagi sedikit aja untuk Govin. Govinda sakian mulai seneng ning kalimat-kalimat sing teka sing Gusti Allah. Bakal ada kalimat bener kiwis mulai cerdas lah iya. Kalimat bener manjing, kalimat sing biasake metu. Pokoknya dah gitu aja ya. Semuanya semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.